Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas tentang eksternal EEPROM. Nah, seperti yang teman-teman sudah sering dengar di video-video yang ada di LifeTech, saya biasa menggunakan EEPROM untuk menyimpan nilai-nilai tertentu ya teman-teman ya. Sehingga saat Arduino-nya dimatikan, dia masih menyimpan memori sebelumnya. Nah, kali ini karena EEPROM yang ada di dalam internalnya Arduino biasanya kan kurang ya, hanya 1 kilobyte dan mampu menyimpan 1023 alamat ya. Di EEPROM yang eksternal ini kita mampu menyimpan 32 kali lipat yang tipe AT24C256 nih ya teman-teman, ini IC-nya. Oke. Jadi kita bisa menyimpan dari alamat 0 sampai alamat kurang lebih 32.000. IC ini hanya untuk menambah jumlah data yang kita mau simpan. Nah, IC ini sendiri punya 8 pin ya teman-teman, dari pin 1 sampai 8. Dan masing-masing pin dari pin 1, 2, 3 ini adalah untuk setting alamat I2C-nya ya teman-teman ya. Jadi komunikasinya pakai I2C nanti. Jadi kita perlu library wire, oke. Wire.h nanti kita perlu pakai. Nah, ini nanti saya akan setting ke ground semua ya. Sehingga alamatnya nanti heksanya adalah 050. Tapi kalau teman-teman setting ke high semua, ke 5 volt ya, maka alamatnya itu 57 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa variasi nanti, ini kan totalnya ada 3 buah pin. Masing-masing pin punya 2 kemungkinan. Berarti totalnya ada 8 kemungkinan alamatnya ya. Teman-teman bisa pakai 8 EEPROM eksternal yang berbeda dengan alamat-alamat yang berbeda. Dari 050, 051, 52 sampai 57 ya teman-teman ya. Nah, untuk pin nomor 4 ini kita colokkan ke ground. Yang 5 kita colokkan ke SDA. SDA itu berarti di A4 ya teman-teman, analog 4 di Arduino. Kemudian SCL di A5. Nah, WP ini write protection ya teman-teman ya, WP. Nah, ini nanti akan kita hubungkan ke ground supaya kita bisa menulis dan membaca dari IC ini, data-data yang ada di IC ini. Kalau mau mengunci kita kasih dia high 5 volt ya teman-teman ya. Nah, kemudian pin yang terakhir kita colokkan ke 5 volt. Nah, teman-teman juga bisa beli di pasaran, ada dijual yang model seperti ini ya teman-teman ya. Dan sudah lengkap di papan PCB-nya. Oke. Nanti di demonstrasi saya hanya pakai IC-nya aja teman-teman. Untuk skemanya nanti seperti ini. Jadi kita akan menggunakan potensio untuk mengatur gerakan servo ya teman-teman ya. Jadi servo ini akan kita rekam gerakannya sehingga dia bisa diputar ulang lagi, di play ulang menggunakan button ini. Ngerekamnya juga pakai button ini ya teman-teman. Dan kita punya 2 buah indikator LED, warna merah dan warna hijau. Nanti gunanya untuk menandakan sedang merecord atau merekam atau sedang play ya teman-teman ya. Play artinya kita sedang memutar ulang apa yang sudah kita rekam. Oke. Nah, semua itu akan disimpan di dalam EEPROM eksternal ini. Oke. Nah, potensiometernya nanti dicolokkan di pin A3. Push buttonnya kita pakai pull up dari dalam Arduino-nya. Kita pakai D9. LED yang merah kita colokkan di D8 dan LED yang hijau kita colokkan di D5. Kemudian servo di D12. Oke. Nah, itu untuk skemanya teman-teman. Nah, saya sudah buat rangkaiannya ya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya juga punya yang sudah lengkap dengan papan PCB-nya ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita akan ke codingnya dulu ya teman-teman ya. Ini saya sudah buat codingnya, nanti langsung
bisa dipakai. Jadi saya mau jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk pertama kita includekan dulu dot wire-nya karena kita mau pakai komunikasi I2C di sini. Kemudian servo kita includekan juga library-nya. Dan kita membuat objeknya ya teman-teman ya, supaya kita bisa pakai function yang ada di dalam library-nya. Kemudian kita perlu alamat I2C-nya. Di sini saya tampung dalam sebuah variabel alamat I2C namanya. Dan alamatnya 0x50 karena kita colokkan ke ground semua ya, ini ya. Nanti saya colokkan ke ground semua. Untuk A0, A1 dan A2-nya semuanya colokkan ke ground. Oke. Nah, jadi karena semuanya di ground maka alamatnya 050. Kemudian kita perlu variabel untuk menyimpan nilai potensio, dan kita juga ada push button di 9, potensio di A3. Ini LED untuk merekam, di indikator untuk sedang merekam itu ada di pin 8, dan LED indikator untuk sedang playbacknya itu ada di LED 5, digital 5. Dan 1000 ini di total address ini untuk alamat yang akan kita pakai untuk merekam ya teman-teman ya. Itu sampai 1000 aja. Jadi dari 0 sampai 1000 nanti. Kalau teman-teman mau merekam yang lebih besar atau lebih banyak atau yang lebih panjang ya, teman-teman bisa tambah nilai ini. Tuh. Nah, kemudian kita juga punya variabel mode play di sini. Awalnya kita atur sebagai false. Mode play ini nanti untuk penanda atau flagnya aja ya, apakah dia sedang ada di mode yang sedang memutar ulang hasil rekaman yang sudah kita rekam sebelumnya ya teman-teman ya, dan tipenya boolean. Oke. Di sini karena nanti saya akan pakai milis, saya juga menyiapkan sebuah variabel waktu ya teman-teman ya, dan tipenya unsigned long. Oke. Nah, di void setup kita begin untuk memulai komunikasi I2C-nya, jadi wire.begin. Dan servonya kita attach di digital 12 ya teman-teman. Setelah itu kita atur pin mode-nya masing-masing sesuai dengan kegunaannya. Untuk yang push button kita pakai input pull up. Oke. Nah, kemudian di void loop di sini kita pertama akan mengecek kondisi button ya, apakah diklik atau tidak. Kalau diklik berarti nilainya 0 karena kita pakai pull up di sini. Jika sedang diklik, maka mode play-nya kita buat true dulu. Oke, klik sekali ya teman-teman ya. Dan kita cek waktunya, kita ambil dulu milisnya. Kemudian kita masukkan ke while loop. Jika milis dikurang waktu lebih dari 2 detik, artinya kalau udah lebih dari 2 detik kita masih sedang tekan buttonnya, maka dia tidak sedang ingin play ya teman-teman ya, melainkan dia mau record, mau rekam. Ya kok kita klik sekali, kalau dia di bawah 2000, lama waktu kita kliknya, dia akan masuk ke mode play. Ini ya mode playnya jadi true. Dan if mode play di sini berarti mode playnya true, maka dia masuk ke play. Tapi kalau dia lebih dari 2 detik atau 2000 milisecond, dia akan masuk ke function record. Nah, simple ya teman-teman ya. Nah, isi dari record sendiri, kita akan pertama menyalakan LED yang merah, yaitu record LED di sini, rec LED namanya ya. Dan kita akan masuk ke for loop. Kita akan ngeloop sebanyak total address. Nih, total address yang sudah kita siapkan 1000. Artinya dari alamat 0 sampai ke 1000 akan dipakai untuk menyimpan sudut dari servo ya teman-teman, sudut dari servo. Nah, sudut dari servonya didapatkan dari mana? Dari potensio yang kita putar. Nah, nilai potensio kan inputnya 0 sampai 1023 kan. Sementara sudut di servo kan hanya 0 sampai 180. Maka kita harus pakai function map di sini, kita bungkus ke dalam function map supaya nilainya akan dikonversi menjadi 0 sampai 180. Gitu kira-kira guna dari baris yang ini. Dan nilainya disimpan ke dalam port value. Nah, servo.write artinya kita perintahkan servo tolong berputar sejauh sudut ini.
port value. Oke, baru kita delay 15 detik, 15 milisecond maksudnya. Setelah itu kita akan set data EEPROM, artinya kita panggil function set data EEPROM. Kita kasih address-nya, yaitu mulai dari 0, kemudian nilainya berapa. Nah, itu dia akan ke save, baru dia akan ngulang terus sampai tercapai total address-nya 1000 ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah keluar dari for loop ini, kita akan mematikan LED yang merah karena mengindikasikan bahwa rekaman sudah selesai. Oke, dan kita delay sedikit di sini 3 detik biar ada sedikit jeda ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi setelah record dia keluar dari sini dan dia akan masuk ke sini lagi. Dia ngecek lagi apakah ada ditekan. Kalau tidak ada dia akan ngulang-ngulang terus. Nah, jika kita tekan sekali dia akan ke function play. Function play dia akan menyalakan LED yang hijau. Kemudian sama masuk lagi ke for loop. Di sini kita tidak menuliskan data tapi mau mengambil data. Saya buat sebuah function get data EEPROM. Cukup masukkan saja alamat EEPROM-nya berapa di sini. Nah, dia akan ngambil nilainya dimasukkan ke variable potential value dan dia akan bergerak sesuai dengan nilai itu si servonya. Dan kita delay 20 milisecond. Setelah itu kalau ada button sekali ditekan maka dia akan ngebreak. Ngebreak artinya dia keluar dari for loop ini ya teman-teman ya. Setelah keluar maka lampu hijaunya akan mati. Nah, servonya balik lagi ke posisi 0. Oke, jadi intinya for loop ini memerintahkan si servonya mengambil berputar sesuai dengan hasil rekaman yang sudah kita save di EEPROM ya, sudutnya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat function ininya, set datanya dan get datanya ya di sini ya. Nah, untuk set data EEPROM kita punya dua parameter sini, yaitu alamat dan data yang mau dimasukkan ke EEPROM. Nah, cara mengaktifkan eksternal EEPROM-nya, kita panggil wire.begin transmission. Oke. Ini cara mengaktifkan komunikasi I2C-nya ya teman-teman ya. Nah, alamat yang mau diaktifkan di alamat I2C yang sudah kita set di atas. Nih. Oke. Jadi tidak salah alamat ya. Nah, kemudian di sini kita write-kan alamatnya. Alamat yang kita masukkan akan kita ambil per 8 bit teman-teman. Jadi kita misalnya kita kirim di alamat 12345 misalnya 12.345. Itu kalau teman-teman convert ke biner itu seperti ini. Totalnya nanti kan ada 16 bit ya teman-teman di sini. Kita perbesar dulu. Nah, ini totalnya nanti ada 16 bit. Oke. Ini 8, ini 8. Nah, gunanya yang baris yang di sini, dia akan ngambil yang most significant bit dulu ya. Jadi ini MSB, most significant bit, yaitu 8 bit yang paling awal ini. Makanya dia perlu shift 8 kali ke kanan. Oke, supaya dia hanya ngambil yang ini aja, kiri. Kemudian, baris yang berikutnya, dia akan ngambil yang least significant. Oke, L least significant bit. Nah, seperti ini. Yaitu 8 bit yang belakang. Nah, setelah itu, maka digabung nanti 8 bit yang 2 kali itu digabung. Jadilah sebuah alamat nanti. Jadi untuk menyimpan alamatnya kita perlu 2 byte ya teman-teman ya. 2 byte kan artinya 8 bitnya 2 kali. Nah, setelah itu baru kita tuliskan datanya berapa. Ini ya. Nah, setelah selesai tulis kita end transmission. Artinya komunikasi selesai. Baru kita kasih delay 5 milisecond ini wajib. Ini wajib ya jedanya ya teman-teman. Kalau tidak teman-teman kasih maka akan terjadi hal yang random nanti. Penyimpanan memorinya bisa random nanti. Oke. Nah, kemudian
di function get data EEPROM-nya kita cukup perlu satu argumen atau parameter di sini. Oke. Nah, di sini sama ya. Kita perlu begin transmission dan beginnya mau di alamat mana, yaitu alamat I2C yang sudah kita tulis di atas. Dan ini juga sama ya, ngambil alamatnya harus di shift dulu, ngambil per 1 byte atau 8 bit. Nah, kemudian end transmission, dan kita perlu khusus untuk yang membaca data kita perlu request from. Nah, request from mana? From ini, alamat I2C kita. Kalau satu yang ini mau ngambil berapa data di dalamnya, gitu. Berapa slot yang mau diambil. Kan totalnya ada 32.000 kan tadi kan. Nah, kita ngambil satu aja. Dimulai dari alamat ini yang kita masukkan di sini. Nah, dalam konteksnya contohnya tadi kan dimulai dari 12.345. Gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ikutin aja sih ini. Nah, dia akan nge-return data yang berhasil diambil. Nih, data wire.read. Nah, read-nya dari alamat yang ini ya. Nah, sekarang coba kita upload ya, teman-teman. Kita lihat kerjanya seperti apa. Kita tekan upload. Ya, uploadnya selesai. Berhasil. Sekarang kita coba rekam. Kita tekan push buttonnya di atas 2 detik ya, teman-teman ya. Kita long press sampai LED merah menyala. Nah, LED merah menyala, kita udah mulai memutar-mutar ininya, potensionya. Nah, gerakan servonya ini nanti akan kerekam di EEPROM ya, sudutnya teman-teman. Kita bisa playback nanti. Sampai LED merahnya mati. Teman-teman ingat gerakannya? Ya, LED merahnya sudah mati. Sekarang kalau saya tekan sekali button ini, push button yang ini, dia akan memutar ulang gerakan yang sudah kita set di awal tadi ya. Indikatornya adalah LED hijau ini teman-teman. Kita coba tekan sekali. Ya. LED-nya akan servonya akan mulai bekerja sesuai dengan yang sudah kita set tadi. Oke, sesuai ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video ini teman-teman. Jadi itu kegunaan dari external EEPROM. Bayangkan kita hanya merekam gerakan seperti ini, kita memerlukan 1000 alamat. Kalau hanya menggunakan internal EEPROM, itu sudah mau habis ya teman-teman ya memorinya. Nah, makanya kita perlu external EEPROM. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.